Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa SD Beraksi dimanapun berada saat ini. Alhamdulillah kembali kita bertemu di podcast SD Semen Padang Beraksi. Dan sore hari ini kita ada podcast kolaborasi antara TK Semen Padang, SD Semen Padang, dan SMP Semen Padang. Kenalkan, hari ini bersama host Devi Asmanto SAG, Kepala SD Semen Padang. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa. Yang pertama dari SMP Semen Padang, kebetulan Bapak Kepala Sekolah langsung hadir di sini. Selamat sore Bapak Bustami. Selamat sore Pak Edi. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada salah satu Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Dasar Semen Padang, yaitu Ibu Deni Lastri ya. Selamat sore Ibu Deni. Selamat sore Pak. Beliau ini adalah Kepala TK Semen Padang. Dan insya Allah sore hari ini kami berbincang-bincang, ngobrol di podcast ini seputar program unggulan dari sekolah-sekolah kita yang ada di lingkungan Yayasan Dasar Semen Padang, terutama TK, SD, dan SMP. Namun sebelum itu kita kasih kesempatan dulu kepada kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Kita minta dulu kepada yang senior lah Ibu ya. Bapak kita dari SMP Semen Padang, silakan Pak untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bustami Sadiqa, Kepala SMP Semen Padang. Alhamdulillah hari ini bisa hadir atas undangan Bapak Devi Asmanto SAG, Kepala SD Semen Padang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini kegiatan yang berkah dan dijadikan ini sebuah amal dan sebuah tolak kita bersatu bersama kita bisa. Insya Allah. Oke Pak, terima kasih. Kemudian kepada Bu Deni mungkin bisa memperkenalkan diri sore hari ini. Terima kasih Pak. Saya Deni Lastri, Kepala TK Semen Padang. Alhamdulillah merasa bahagia dan senang hari ini bisa diundang langsung oleh Bapak Kepala SD Semen Padang yang luar biasa. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah dan tercapai hendaknya harapan dan cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, sahabat SD Beraksi dimanapun berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol di podcast ini seputar program, kemudian juga prestasi-prestasi yang diraih baik itu di TK, di SD ataupun di SMP Semen Padang. Untuk itu yang pertama kita kasih kesempatan dulu ke Ibu Deni. Kami ingin bertanya ini Bu Deni seputar program unggulan di TK, sehingga masyarakat juga nanti akan tahu bahwa kita punya program-program yang bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk lebih memiliki kemampuan yang bisa berkembang di TK Semen Padang. Silakan Bu Deni. Terima kasih Pak. Baiklah, TK Semen Padang adalah TK Sekolah Bernuansa Alam dan Islam. Nah, salah satu program unggulan kita adalah Tahfiz Quran. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini Tahfiz Quran kita sudah mensudahkan anak sebanyak 70 orang, dan itu adalah wisuda tahfiz juz 30. Dan bahkan tahun ini luar biasa, ada salah satu anak kita yang memang punya kecerdasan Al-Quran. Jadi mereka untuk setahun ini bisa mencapai 2 juz. Ini satu perkembangan yang luar biasa buat kami. Dan alhamdulillah kita akan terus berupaya kegiatan tahfiz ini berjalan terus sehingga benar-benar memberikan manfaat buat anak-anak, lingkungan, dan tentu generasi selanjutnya. Oke, makasih Bu Deni. Silakan mungkin ada lagi. Terus kita menerapkan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah tahun ini kita juga lulus sekolah kita sekolah penggerak. Jadi kita memang sedang mempersiapkan sekolah penggerak yang memang sudah dipercayakan oleh pemerintah untuk tahun ini, dan insya Allah kita akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lainnya. Keunggulan lainnya bahwa TK Semen Padang ini berada di lingkungan PP Semen Padang yang memiliki fasilitas yang luar biasa. Jadi untuk manasik haji yang biasanya anak-anak melakukan ramai-ramai di lapangan menonjol,
Kalau kami tidak, kami langsung melaksanakannya di Masjid Jabal Rahman yang memang alat-alatnya bisa kita gunakan dan itu memberikan suatu hal yang sangat baik, terasa sama anak bagaimana menasihati yang sebenarnya. Benar-benar menanamkan cinta mereka nanti untuk bisa mengajak orang tuanya untuk berhaji. Terus ada lagi pramuka prasiaga. Nah, untuk pramuka prasiaga ini kita memang satu-satunya di Kota Padang yang mempunyai sekolah pramuka prasiaga yang biasanya nanti P5-nya itu kita akan melaksanakan Kan juga ya. yang nanti menampilkan aksi mereka dalam kegiatan permainan tradisional. Berarti disesuaikan juga ya Bu ya dengan waktunya, kayak setengah hari atau kayak 1 hari. Ya itu cuma setengah hari Pak, Setengah hari. karena TK ya, Bu, usia ya? TK ya. Terus kita juga makan bajamba, memperkenalkan makan tradisional. Itu puncaknya di Pramuka Prasiaga. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas dan juga memanfaatkan kondisi sekolah seperti di bangunan yang dokter untuk memberi pembinaan kepada dokter yang ada di sekolah. Dan serta lainnya seperti mengusut gigi yang benar. Dan alhamdulillah tahun ini kita punya 2 wali murid yang dokter, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk pendidikan anak-anak. Nah, yang terakhir itu kita di sekolah itu mempunyai sanggar seni. Sanggar seni ini kita tahu kalau anak-anak mempunyai multi-talent ya, tidak semua anak yang sama. Jadi bisa jadi satu anak mempunyai multi-talentnya 3. Jadi mempunyai sanggar seni 5, menari, mewarnai, da'i cilik, menyanyi, dan drum band. Nah itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Misalnya Senin, Selasa, Rabu itu berbeda-beda, sehingga kita bisa menggali potensi anak. Jadi anak bisa masuk ke lingkungannya. Nah nanti di akhir semester, waktunya semester 2 baru kita bisa melihat potensi anak yang nanti akan kita ganti lagi kakaknya di semester 2. Jadi semester 1 hanya memberikan kesempatan minat dan bakatnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Bu Deni, luar biasa ya, keren sekali program-program yang sudah dilakukan sebenarnya, bukan ditawarkan saja, ini sudah dilakukan dan alhamdulillah program dari TK Semen Padang ini mendapatkan ilmu yang luar biasa ya Bu ya, dari wali murid juga dari masyarakat juga. Nanti SD Semen Padang hanya tinggal mempersatukan 2 narasumber aja. Kita ke SMP dulu, pemirsa. SMP Semen Padang sebenarnya kalau kita lihat dari track record kita tidak kalah dengan SMP-SMP lain yang favorit di Kota Padang. Tentu ini tidak terlepas dari bagaimana sekolah mengemas program. Untuk itu kita langsung saja pada Pak Bustami. Mungkin ada program-program yang akan disampaikan pada sore hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edwi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dengan SD Semen Padang. Barang bereaksi ya Pak. Beraksi mudah-mudahan podcast ini menjadi cikal bakal seperti yang kita nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Di SMP Semen Padang sudah banyak tahu, kita barangkali kan program-programnya, namun pada sore hari ini kita sampaikan beberapa program, yaitu program unggulan. SMP Semen Padang itu punya moto berakhlak, bersih, berprestasi. Mirip-mirip juga ya Pak. Iya, jadi berakhlak, bersih, Ya. berprestasi. Kalau di SD Semen Padang itu kan kita berakhlak, berkarya, berprestasi. Iya. Kenapa kita pilih berakhlak? Karena sehebat apapun ilmu seseorang, itu prestasinya di dunia kerja nanti tidak juga dipakai orang. Karena berakhlak itu paling terpenting saat ini, apalagi kurikulum kita. Kurikulum kita, kurikulum mereka, yaitu itu sikap tingkah laku yang diperbaiki. Dan inilah sebenarnya kalau di agama kita mungkin dapat pilih takwa ya, berakhlak. Kemudian bersih. Kenapa kita pilih bersih? Karena sekolah manapun pasti ingin nyaman, tenang. Dan sekolah-sekolah adiwiyata, kita mantan sekolah adiwiyata yang beberapa tahun lalu bahkan sudah adiwiyata mandiri Pak. Nasional. Nasional mandiri 2014, 2012
kita yang merajai atau yang awal-awal SMP kita yang duluan. Nah, kita melanjutkan bagaimana Adieta itu membumi kembali di SMP Padang. Termasuk sekolah perintis Adieta di Kota Padang. Iya, ya? termasuk perintis setelah SMP 24. Betul. Nah, jadi bagaimana sekolah kita bersih, indah sehingga nyaman dalam belajar. Bersih hatinya, bersih guru-gurunya, jiwanya, dan bersih juga lingkungannya. Yang ketiga, berprestasi. Jadi anak kita itu berprestasi, bukan saja prestasi lalu kita bayangkan akademiknya, tapi akademik non akademik. Nah, baru-baru ini kita sudah melihat hasil daripada anak kita, bukan baru kita kerjakan ya, sudah hasilnya. Kemarin kita wisuda 7 juz. Anak kita Inaya sudah diterima di SMP 4 dengan sertifikat 7 juz hafalannya. Memang sebelumnya juga ada hafalan juga, tapi kita terus ulangi. Program TAPIS ini program unggulan yang harus ya semua siswa untuk kelas 7 kemarin wajib ikut semuanya. Tapi yang berprestasi, yang nampak berlebih dari yang lain hafalannya, kita buat kelompok khusus, takhasus namanya. Ini kelompok khusus ini, insya Allah ke depan nanti kita masuk ke lembaga talaki itu ya Bu. Nah, insya Allah kita dengan program yang baru. Prestasi kita yang lain tidak aja keagamaan, tapi sholat berjamaahnya, kita bina anak-anak kita berakhlak, lalu kita sholat 2 setiap hari bergantian, petugas kebersihan setiap hari bergantian. Ada juga prestasi-prestasi yang non akademiknya seperti silat. Kemarin ini 3 orang anak kita silat juara nasional. Kelas 3 nasional. 2 orang kelas 3, alhamdulillah kelas 9 sudah selesai dan bisa dimasukkan SMA 4 juga. Begitu juga prestasi akademik yang non akademiknya yang lain seperti bulu tangkis yang mewakili Prapon ke Medan kemarin. Anak kita Pak siap ujian UN atau UAS, dia langsung ke Medan karena ada Prapon itu. Alhamdulillah di bidang yang lain anak kita juga punya prestasi seperti pramuka, ya juga bidang tari, nyanyi, tari suara, semuanya anak kita berikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak ada di SMP Padang anak kita itu yang kita halang-halangi atau kita batasi bakat dan minatnya. Meskipun kita guru agama Pak, tapi bagaimana prestasinya itu kita berikan secara luas, yang penting kita nuansakan ke Islam. Pemirsa yang bahagia, kita juga di sekolah kita terkenal juga sekolah yang berprestasi akademik. Kemarin 2 orang anak kita dapat Olimpiade Mat dan IPA. Alhamdulillah. Ya, ini sudah diakui oleh Kota Padang, dapat sertifikatnya, dan bisa anak-anak kita itu nantinya mempergunakan sertifikat itu untuk sekolah berikutnya. Itu Pak prestasi-prestasi kita mungkin sangat banyak sekali Bapak. Terima kasih bagus, luar biasa, keren sekali nih SMP Semen Padang. Jadi TK Semen Padang juga sudah sampaikan program unggulannya, SMP juga. Tinggal SD gimana ini? Tentu pertanyaan ini akan kita jawab juga untuk mempertemukan ini ya Pak ya. Di lingkungan Yayasan Igasa Semen Padang itu kita biasanya kolaborasi dan ada program yang bisa di berkelanjutan, sustainable istilahnya. Jadi program sustainable ini dari TK ke SD, dari SD ke SMP itu biasanya kita ramu satu program yang kira-kira cocok untuk kita jadikan sebagai branding di yayasan. Maka untuk beberapa tahun terakhir ini program TAPIS menjadi menjadi unggulan sustainable kita. Sehingga untuk tahun ini SD Semen Padang juga alhamdulillah Bu Deni tadi sudah katakan ada sekitar berapa orang yang kita wisuda kemarin, 70 orang ya. 70 orang ini kemarin kita sudah sampaikan pada saat perpisahan TK Semen Padang bahwa SD Semen Padang juga akan menggandeng lembaga mitra yang ada di TK sekarang ini, yaitu lembaga Tafis Nurul ini. Insya Allah nanti di tahun pelajaran 2023 dan 2024 kita juga akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Bu Deni dengan prestasi anak-anaknya. Bahkan tadi ada yang sampai 2 juz ya, dengan seusia taman kanak-kanak sudah alhamdulillah mencapai 2 juz, itu sudah luar biasa. Dan ini tidak boleh disia-siakan oleh SD Semen Padang. Sehingga
ketika nanti dari TK Semen Padang bisa berkelanjutan ke SD Semen Padang, SD Semen Padang insya Allah nanti juga akan memfasilitasi ini juga bagus. Begitu juga kami di SD Semen Padang kemarin juga ada beberapa orang anak kita yang diterima prestasi tahfiz Pak di SMP 8 dan SMP 1. Dan alhamdulillah beberapa orang anak kita yang sekarang ini sedang belajar di SD Semen Padang juga kita tekankan untuk program tahfiz ini. Dan ini juga nanti akan berkelanjutan di SMP Semen Padang. Artinya bahwa khusus untuk program keagamaan dan keislaman kita juga sudah punya komitmen, ada keberlanjutan mereka. Jadi pembinaan mereka itu tidak terputus ya Pak Presiden, insya Allah. Jadi di SD Semen Padang sendiri program-program keislaman ini sudah menjadi satu program yang kita rancang menjadi program unggulan. Jadi kalau boleh dibuat list Bu Deni, Bu Pak Bus, itu program Islamik itu di tataran paling awal kita tahu. Seperti juga branding kita, beraksi. Beraksi itu artinya berakhlak, berkarya dan berprestasi. Artinya otomatis ketika kita kedepankan berakhlaknya, kita tidak boleh memisahkan diri dari program keagamaan. Gitu Pak. Kemudian untuk mendukung program akademik, program pengembangan diri dan segala macam, itu beberapa program juga sudah kita rancang sebelumnya, dan alhamdulillah anak-anak kita juga sudah berhasil dalam pembinaan-pembinaan yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang luar biasa juga. Ada anak kita yang hari ini dalam gerakan literasi kita berhasil menelurkan anak-anak penulis di SD Semen Padang. Kemudian kemarin juga dapat juara 1 lomba bercerita. Alhamdulillah untuk gerakan literasi kita memang cukup sungguh-sungguh sekarang ini untuk membuat program, termasuk podcast ini Bu. Jadi podcast ini juga kita fasilitasi untuk anak-anak kita untuk bisa mengembangkan diri, public speakingnya, kemudian mengembangkan diri dalam hal bagaimana dia bisa berpikir kritis dan lain sebagainya, sehingga keilmuan mereka bisa mereka publikasikan di khalayak umum. Kemudian yang terakhir, bagi kami SD Semen Padang, anak-anak itu semuanya bintang, sama juga dengan Bu Deni, sama juga dengan Pak Bus. Artinya apa? Tidak ada sebenarnya anak yang bodoh, tidak ada sebenarnya anak yang menurut kita judge mereka itu adalah anak-anak yang lemah dari segi akademik. Yang ada itu adalah kita mungkin yang belum maksimal, belum menemukan bakat dari. Nah di sini baik TK, SD ataupun SMP mencoba berkolaborasi di sini, kita saling memberikan pesan berantai. Bu Deni punya anak yang tamat dari TK, memberikan pesan berantai itu kepada SD, menitipkan kepada kami dengan berbagai macam perkembangan anak, dan kami juga tidak akan menyia-nyiakan. Kita akan fasilitasi kreativitasnya. Di situ ada seni, ada pengembangan diri dan sebagainya. Begitu juga kita di SD Semen Padang juga menitipkan nanti ke Pak Bus setelah 6 tahun, dan alhamdulillah hari ini kita menamatkan sekitar 73 orang anak Pak Bus. Dan alhamdulillah dari 73 ini sudah, sebelum mereka melamar ke SD negeri, sudah banyak juga yang masuk ke SMP Semen Padang. Baik pemirsa, yang terakhir pada sesi ini tentu kita perlu penekanan. Ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh masing-masing sekolah kepada publik, kepada masyarakat. Kenapa masyarakat harus memilih sekolah di lingkungan Yayasan Nikah Semen Padang? Kenapa masyarakat harus memasukkan ke TK? Kenapa harus memasukkan ke SD? Dan kenapa harus memasukkan ke SMP? Untuk itu kita kasih kesempatan dulu Bu Deni. Silakan. Terima kasih. Bahwa kami di TK Semen Padang itu sudah memberikan sebuah kesepakatan kepada warga sekolah bahwa kami hadir dengan panggilan jiwa. Jadi dengan adanya panggilan jiwa itu akan mempermudah hubungan emosi kami dengan anak-anak, dengan terjalinnya hubungan emosi, apapun program, apapun cita-cita dan apapun harapan orang tua akan mudah terwujud. Jadi meskipun kita TK Semen Padang terlihat sekolah umum, namun kami berani menyatakan kami lebih dari sekolah Islam lainnya. Karena prestasi yang kami jadikan itu sudah
menyamai kualitasnya dengan sekolah itu. Setidaknya bisa bersaing juga ya. Kita bisa bersaing gitu. Bahkan di hari terakhir sekolah kita memborong semua kejuaraan tampil juara 1 sampai ke 3 orang kami mengutus anak saat itu dan juara. Itu tingkat apa, Bu? Tingkat Kota Padang. Tingkat Kota Padang ya. Karena- Dan yang ikut di situ tuh juga termasuk sekolah-sekolah yang bernuansa Islam. Ya, ya. Kalau Filipin. Oke. Nah, di saat itu kami tidak sekedar memberikan perhatian buat anak, tapi kita juga menjalin kolaborasi dengan orang tua sehingga pembelajaran ini antara di rumah dan di sekolah. Jadi kepada para orang tua, mari kita bersama-sama mewujudkan harapan dan cita-cita kita menjadikan generasi pecinta Al-Quran, generasi pejuang Islam. Mari bergabung bersama kami TK Semen Padang, sekolah bernuansa alam dan Islam. Oke. Baik, terima kasih Bu Deni. Tadi sudah dipaparkan, artinya kita tinggal nanti menunggu respon dari masyarakat. Selanjutnya Pak Bus, silakan Pak Bus. Pertanyaan saya pendek saja, kenapa masyarakat harus memilih memasukkan anaknya ke SMP Semen Padang? Terima kasih Bapak. Kembali kita sampaikan, kita ingin kuatkan lagi kenapa memilih SMP Semen Padang. Yang pertama itu dekat. Yang kedua, kita tidak hanya melatih memberikan pengetahuan, tapi bagaimana anak mengalami. Artinya apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh anak-anak itu yang kami perbaiki. Artinya melatih anak agar berakhlak. Sehebat apapun nilai-nilai pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru, kalau tidak diterapkan apa gunanya. Maka kita pilih sekolah yang berakhlak, yang punya attitude, yang melatih, yang memperbaiki bagaimana tingkah laku anak. Karena sekarang ilmunya tinggi, tapi barangnya tingkah lakunya kurang baik. Ini yang kita harapkan ke depan, generasi emas itu generasi yang berakhlak. Baik, terima kasih Pak Bus. Alhamdulillah dari 2 narasumber ini saya hanya meramu bahwa SD Semen Padang berada di tengah-tengah beliau berdua. Artinya SD Semen Padang itu justru nanti akan menentukan ketika SD Semen Padang menerima dari TK Semen Padang, prosesnya ada di SD, kemudian outputnya juga nanti akan disambut di SMP. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, ini akan menjadi referensi buat ayah bunda, bapak ibu yang ada di rumah sekarang, bagi masyarakat, kenapa harus memilih TK Semen Padang, SD Semen Padang, dan SMP Semen Padang. Tadi sudah kita sampaikan panjang lebar bahwa insya Allah sekolah-sekolah kita, walaupun kita sekolah umum, namun sudah berkomitmen untuk menjadi sekolah yang bernuansa Islami. Yang kedua, alhamdulillah dengan adanya program keislaman ini, kita sudah bisa ternyata bersaing dengan sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Kota Padang. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara podcast ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi pemersatu untuk kita saling berkolaborasi dan mempublikasikan pada dunia bahwa ternyata ada sekolah yang terdapat di pinggiran Kota Padang yang punya prestasi, punya program unggulan yang tidak kalah dengan sekolah yang berada di Kota Padang. Demikian saya sebagai host pada sore hari ini, Desmond Besagi, Kepala SD Semen Padang. Selanjutnya Ibu Deni dari TK SD Semen Padang dan Pak Mustami, Kepala Sekolah SMP Semen Padang, mohon undur diri. Semoga kita bisa menjadikan sekolah-sekolah ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.